Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi untuk sama-sama kita beribadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur dan kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami yang beribadah saat ini baik di House of Warlord maupun di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik tempat tinggal masing-masing, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami diberi waktu, kesempatan yang sangat-sangat berharga untuk kami dapat beribadah kepadamu, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang menjadi pedoman, kekuatan, dan terang bagi jalan hidup kami. Pimpinlah ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, ya Allah Roh Kudus, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman, ku hidup
terima sekarang kemenangan dari Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersemakan percaya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan besar itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersemakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus dan pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 20 mulai dari ayat 1 sampai ayat 15. Kitab Wahyu pasal 20 mulai dari ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami bersyukur di hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 ini kami bisa mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Pakailah mulut perkataan hamba-Mu ini, sucikanlah dengan kuasa-Mu Roh Kudus, dan begitu juga kami yang mendengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lainnya tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus,
dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lalu naiklah mereka ke seluruh dataran bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu pembacaan tentang perjamuan kawin anak domba, dan setelah perjamuan kawin anak domba, Tuhan Yesus turun bersama pengantin-pengantinnya, yaitu kita ya, turun bersama Tuhan naik kuda putih dan berperang melawan raja-raja, pemerintah bangsa-bangsa yang sedang mengepung orang Israel, orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan yang terdesak. Dan kalau menurut penyelidikan, mereka terdesak dan mereka bersembunyi di Petra. Petra itu letaknya di Yordania sekarang ya. Warlord pernah pergi ke Petra ini. Jadi sebagai pengetahuan, pada satu saat waktu perang Armageddon, ketika sudah terdesak Israel dan pengikut-pengikut Tuhan oleh pasukan antikris, Tuhan Yesus turun dari sorga dengan menunggang kuda putih. Itu minggu lalu kita sudah bahas ya. Dan Tuhan berperang sendirian. Jadi penunggang kuda lainnya, yaitu pengantin-pengantin Tuhan, termasuk kita di dalamnya, tidak usah berperang, cukup Tuhan sendiri. Dan terjadi kematian besar-besaran, dan antikris, binatang yang keluar dari laut itu, dan nabi palsu ditangkap oleh malaikat dan dibuang ke neraka ya. Dan setelah itu kita masuk dalam pembacaan hari ini, yaitu setelah antikris dan nabi palsu ditangkap, kemudian Tuhan Yesus memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan pusat pemerintahannya di kota Yerusalem yang sekarang ada di Israel ya. Jadi kota Yerusalem di Israel sekarang itu akan menjadi pusat pemerintahan Tuhan Yesus. Inilah Tuhan disebut the King of Kings, Raja atas segala raja. Dan ketika dia memerintah bumi selama 1000 tahun, bumi dalam keadaan damai, tidak ada perang. Dan menurut kitab Yesaya, bisa dilihat di kitab Yesaya ya, bahwa selama kerajaan 1000 tahun keadaan di bumi menjadi baik.
subur, sehingga manusia-manusia yang hidup dalam 1000 tahun ini, kerajaan 1000 tahun, berumur panjang. Kalau sekarang mungkin paling tinggi 80 tahun, atau ada juga yang 100 tahun. Tetapi kalau di kerajaan 1000 tahun nanti, waktu Tuhan Yesus jadi raja, orang akan berumur panjang. Dan kalau ada orang yang meninggal umur 100 tahun, seperti tertulis di kitab Yesaya, itu disebut masih anak-anak, dia sudah meninggal. Dan mungkin ada kutuk. Jadi di kerajaan 1000 tahun masih ada kutuk ya. Sekalipun nabi palsu, antikris dan iblis sendiri sudah ditangkap dan dibuang ke Tartarus, atau bahasa lainnya Ebis. Di situ iblis dipenjara selama 1000 tahun dan pintu penjaranya dimeteraikan. Itulah yang dilihat oleh Yohanes ya. Dalam penglihatannya di Pulau Patmos, dia melihat seorang malaikat yang besar dengan rantai dan ada kunci di tangannya. Kemudian dia menangkap iblis. Kemudian dia membuang iblis ini, si naga tua atau ular tua yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu dibuang ke Tartarus ya. Kemudian dia dirantai di sana selama 1000 tahun. Sehingga di bumi tidak ada iblis. Tapi ternyata kalau kita baca terus, pada akhir kerajaan 1000 tahun, manusia yang tidak ada iblis ya, tidak digoda lagi oleh iblis, ternyata jatuh lagi dalam dosa. Jadi di sini tidak bisa dipersalahkan iblis. Iblis lagi dirantai, masuk penjara 1000 tahun. Jadi yang membuat manusia berdosa dirinya sendiri. Ya, karakter manusia itu sendiri. Makanya di kerajaan 1000 tahun lagi warlot tidak laku. Tidak ada usir-usir setan lagi. Karena setan sudah dipenjara ya. Bosnya saja iblis dipenjara 1000 tahun. Jadi tidak ada lagi eksorsis. Tidak ada pengusiran setan. Di mana saat ini lagi tren ya, lagi viral The Pope's Exorcist, yaitu pengusir setan yang mendapat perintah dari paus. Itu lagi populer sekarang ya, filmnya bisa dinonton di bioskop. Tetapi di kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi pengusiran setan. Setan, rajanya pun si iblis, di penjara 1000 tahun. Tetapi ternyata manusia berdosa juga. Kenapa berdosa? Karena karakternya. Jadi karakter ini penting ya. Jadi di kerajaan 1000 tahun, pengajar-pengajar yang tahu firman Tuhan, jadi seperti Opa dan Oma Pala, tetap dipakai Tuhan di kerajaan 1000 tahun untuk menjelaskan firman Tuhan. Sebab yang menjadi pedoman kita hidup firman Tuhan. Jadi karunia mengusir setan bisa tidak ada lagi, tetapi pemberitaan firman tetap. Jadi mengetahui firman itu penting ya. Jadi saya anjurkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, rajinlah membaca firman. Dan kalau tidak mengerti firman yang dibaca, bisa tanya sama pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan yang tahu. Dan terutama kepada Roh Kudus. Karena yang menulis firman Tuhan ini Allah Roh Kudus. Ya. Kemudian kita lihat di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis dilepas lagi dari penjaranya. Kenapa dilepas? Ini merupakan saringan terakhir, filter terakhir dari Tuhan. Sebab ternyata manusia masih berdosa juga, masih berontak lagi sama Tuhan Yesus, Raja atas segala raja, padahal iblis sudah tidak ada di bumi. Jadi memang, kenapa? Karena mereka tidak taat pada firman. Jadi di kerajaan 1000 tahun, firman tetap diberitakan. Supaya manusia betul-betul punya karakter roh. Ya, buah roh. Jadi taat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan dosa.
ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kesimpulannya mari kita sungguh-sungguh tiap hari selain berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu modal kita sampai selama-lamanya. Bahkan di surga pun firman Tuhan tetap berlaku. Makanya dikatakan biar bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal, tetap berlaku, ya. Jadi kemudian dalam pembacaan kita, setelah iblis dilepas kembali, terjadilah yang disebut perang Gog dan Magog. Itu ada di kitab Yehezkiel, ya. Perang Gog dan Magog ini adalah peperangan terakhir di bumi. Dan di situ terjadi bahwa orang-orang pilihan Tuhan sudah dikepung oleh orang-orang yang dihasut oleh iblis. Karena iblis dilepaskan kembali di akhir kerajaan 1000 tahunnya Tuhan Yesus. Iblis dilepas dari penjaranya. Untuk itu iblis pakai kesempatan menghasut lagi orang-orang untuk berontak kepada Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Dan ternyata memang manusia berontak. Dan manusia yang berontak ditulis di situ banyaknya seperti pasir di laut. Banyak sekali yang berontak lagi. Dan Tuhan tidak perlu menghukum. Tuhan mengirim api dari surga, dari langit. Dan orang yang mengepung umat Tuhan mati semua. Dan kemudian mereka semua dilempar bersama-sama dengan iblis ke neraka. Dan inilah kematian kedua, mati sampai selama-lamanya di neraka, ya. Dan kemudian kita lihat di pembacaan terakhir ayat 11 sampai 15, di situ Tuhan membangkitkan kembali semua orang mati dan menghadap takhta putih. Inilah yang disebut pengadilan terakhir, ya. Di pengadilan terakhir ini semua buku yang ada di surga dibuka. Dan salah satu buku yang paling penting, buku kitab kehidupan. Kalau nama kita tidak tercatat di kitab kehidupan, kita akan dikirim ke neraka sama-sama iblis dan semua orang yang menolak percaya Tuhan Yesus. Untuk dicatat di dalam kitab kehidupan di sorga, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita pasti dicatat nama kita di kitab kehidupan. Sehingga pada waktu pengadilan takhta putih atau pengadilan terakhir, jika nama kita ada di kitab kehidupan, kita akan lanjut ke langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Tetapi yang tidak ada namanya di kitab kehidupan anak domba di sorga, itu akan dikirim ke neraka dan binasa selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, marilah kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Dan khusus buat Warlot, mari kita semangat melayani Tuhan, melayani sesama kita, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita mengalami pengangkatan dan kita juga akan memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Ya, itulah pesan firman Tuhan di siang hari ini, Minggu 14 Mei tahun 2023. Semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk melengkapi penjelasan firman ini, Oma Palar akan melanjutkan. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah, tim Warlot yang kami kasihi. Kita jumpa lagi pada siang hari ini, tanggal 14 Mei 2023. Apa yang kita baca itu sudah pada tahap akhir pembacaan kitab Wahyu. Saya tidak mengulangi apa yang Bapak tadi katakan,
Cuma saya menyimpulkan bahwa pembacaan kita Wahyu 20 ini hari ini suatu denah rencana Tuhan bagi bumi ciptaannya, yang pada akhirnya Dia yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Saya mengulang sedikit, tapi pembacaan hari ini membuat kita adalah menantang, membuat kita berpacu di dalam kehidupan menuju akhir dunia ini. Tiap manusia atau khususnya anak Tuhan membaca firman khususnya malam ini menjadi pertanyaan. Pembacaan malam ini, apakah yang sebentar lagi mengenai kitab Wahyu akan berakhir? Apakah yang kita baca pada firman yang di Wahyu 20 ini membuat kita makin melihat rencana rancangan Tuhan itu benar-benar iya dan amin. Tidak ada sesuatu pun kata dusta di dalamnya. Walaupun kita melihat dari firman yang kita baca Perjanjian Lama sampai Wahyu dan akhir-akhir yang kita ulas mengenai kitab Wahyu, apakah hanya penderitaan? Kadang-kadang kita membaca firman yang kita lihat hanya penderitaan, ya. Kita tidak melihat rancangan Tuhan lagi, sehingga kadang-kadang firman yang kita baca, ya, membuat kita sering, Tuhan di mana Engkau? Tuhan, apa yang kami buat? Sebenarnya kunci daripada Tuhan ciptakan, Tuhan mau memberikan kebahagiaan pada kita. Itu pembacaan kitab Wahyu ini, itulah mulai Tuhan menyatakan rancangannya bahwa aku menciptakan manusia bukan untuk penderitaan. Pada akhir kehidupan ini aku menampakkan otoritasku, ya, aku yang berkuasa. Begitu bahagia firman Tuhan Wahyu 20 ini. Kita berbahagia bersama Tuhan di dalam step-step yang Dia rencanakan. Ya, Dia memilah-milah di mana anak-anakku yang setia, di mana yang menghancurkan kehidupan kita, yaitu iblis yang selalu mau mengganggu kehidupan ciptaanku untuk membuktikan dia berkuasa atas bumi ini. Dia menguasai bumi itu pun tidak akan terjadi. Dan Tuhan mengatakan, itu semua aku membuktikan pada ciptaanku, bahwa apa yang aku ciptakan semua indah, ya. Tetapi di mana iblis datang untuk menghancurkan, tapi pada akhirnya aku yang memegang peran di situ. Bapak Ibu, teman-teman di rumah, firman hari ini kalau kita renungkan, hidup kita tetap ada kebahagiaan. Memang sebelum berakhir dunia ini, Tuhan memperkenalkan bagaimana Dia menciptakan sebenarnya manusia untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kehidupan manusia untuk bekerja sama dengan aku. Ada kebahagiaan. Pertanyaan, apakah perjanjian lama sampai pada kita baca kitab Wahyu ini, kita tidak mengalami kebahagiaan? Kalau kita renungkan, kebahagiaan kita akan pegang itu kalau kita bersama Tuhan. Ya. Dia juga membuktikan, tapi iblis datang untuk menghancurkan kebahagiaan itu. Saya ulang lagi, pada akhir zaman seperti kita, itu sangat beda. Di mana iblis, di mana
kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang memilih Dia. Tidak ada yang membingungkan, tidak ada pilihan, karena Tuhan yang mengatakan dengan tangannya, aku yang berotoritas, aku yang mengatur kehidupan ini. Tinggal kita, pembacaan pada firman pada hari ini, kita memilih mau kita berada di mana. Sampai apapun yang kita buat di dunia itu ada tertulis. Sampai akhir dunia ini Dia menyediakan waktu untuk buktikan pada anak-anaknya, yaitu 1000 tahun. Saya tidak panjang lebar Bapak Ibu di rumah mengenai 1000 tahun, akan panjang, tetapi itulah kebahagiaan. 1000 tahun bukan dinyatakan saja di firman yang kita baca hari ini, tetapi sebelumnya gambaran itu selalu sudah ada. Jadi kita harus tahu sifat Tuhan. Saya selalu ulang-ulang, Tuhan tidak pernah menyembunyikan menjadi rahasia bagi anak-anaknya khususnya, bahwa bagaimana Dia merancangkan dunia ini untuk menyatakan bagi ciptaannya, aku menciptakan kamu untuk menyatakan kebahagiaan kamu dan aku. Dan Dia menyatakan juga pada iblis, kamu ada di bawah kendaliku. Nah, firman hari ini mendorong kita bahwa sekali lagi kebahagiaan itu kita bisa rasakan sebelum tiba apa yang dibacakan pada hari ini. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan mengambil alih kehidupan kita dan menyatakan pada dunia, pada iblis, aku adalah menjadi pilihan mereka dan aku yang akan memelihara mereka. Kalau kita bisa memilih Tuhan, di situ ada perjuangan, dan Tuhan katakan perjuangan kamu tidak akan sia-sia. Dan pembacaan kita hari ini menyatakan perjuangan itu adalah hadiah dari Tuhan. Saya tidak buka lagi, saya tidak menjelaskan step-stepnya, dan juga firman hari ini saya tidak menyatakan karena Opa sudah tadi berbicara. Tapi mari kita renungkan hidup kita. Apa yang kita baca itulah kerinduan setiap. Saya percaya setiap ciptaan Tuhan, manusia, khususnya anak Tuhan, merindukan kerajaan yang akan memerintah kita. Kita akan hidup bersama Tuhan, dan itu sebagai bukti bagaimana Tuhan mau menyatakan setelah kita adakan perkawinan di surga, kita melaksanakan bulan madu kita di 1000 tahun. Saya tidak kupas lagi mengenai tadi Opa sudah katakan bagaimana iblis dan bagaimana akhirnya iblis dan akhirnya kita. Tapi yang saya menyatakan kebahagiaan dengan hidup dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan berikan hadiah dan itu paling indah, tetapi akan masuk lagi yang seperti Opa katakan pada tahap berikutnya bahwa iblis dilepaskan. Sekali lagi saya tidak mengulangi, tetapi saya mengajak Bapak Ibu di rumah. Mari kita, apa yang Tuhan rancangkan, kita belajar firman, kita cari jawaban itu. Lebih indah setelah kita mendengar firman hari ini. Kita bersama Tuhan Yesus dengan tuntunan Roh Kudusnya mencari apa lagi yang lebih dalam yang harus kita buat, dan dari hasil kita buat kita akan menikmati keindahan hidup bersama Tuhan lebih daripada saat ini kami bawa firman hari ini. Terima kasih. Saya tidak memperdalamnya lagi, tapi mari kita menambah semangat hidup melayani Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan dari kita, membawa jiwa kepada Tuhan untuk bersama-sama menikmati akhir zaman, kerinduan kita bersama Tuhan. Hidup dari apa yang Tuhan rindukan bagi kita untuk hidup bersama dengan Dia. Itu saja, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Roh Kudus dengan karyanya bisa melengkapi pengertian ini lebih dalam bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menikmati firman, dan itu dapat lebih dalam setelah berada dalam penelitian bersama firman Alkitab mengenai kerajaan 1000 tahun dan akhir dunia yang Tuhan sudah
beritakan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi mengenai kerajaan 1000 tahun, iblis dipenjara selama 1000 tahun di Ebis atau lubang yang paling dalam, dan kemudian penghakiman terakhir takhta putih. Jadi kita sudah mendapat gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya, dan sekarang mari kita lakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu melakukan perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu tadi. Jadikanlah kami ala Roh Kudus, bukan cuma pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya ketika Tuhan Yesus datang pada peristiwa rapture, kami semua mengalami pengangkatan. Dan sekarang Tuhan, pimpinlah kami untuk melakukan perintah-Mu, perjamuan kudus. Dan sekali lagi kami mohon, ampunilah kami semuanya. Kami juga mengampuni sesama kami. Layakkanlah kami untuk menerima roti dan anggur yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi, kerajaan Dia agunkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi, kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau hosti atau roti yang Bapak Ibu saudara-saudari terima ada firman Tuhan, silakan dibaca. Kami juga di House of Warlord Sentul City akan baca, dan firman Tuhan kali ini adalah pesan Tuhan buat Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, dan khususnya buat keluarga Warlord Ministry. Mari kita mulai baca ya, baca masing-masing. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Lukas 6 ayat 8, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik. Oke, dan yang terakhir Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi teman-teman Warlot khususnya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang ikut ibadah pada saat ini, pesan Tuhan yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan dan sesama kita, kita harus sungguh-sungguh dan tulus ya. Jangan pura-pura, karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan katakan untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, kita harus selalu ada waktu yang kalau tadi firman pada waktu jaga malam, ini sebenarnya Daud ya yang berkata di Mazmurnya, kalau dia bangun tengah malam dibangunkan, ya seperti security jaga malam, tapi Daud menghadap Tuhan sehingga dia sungguh-sungguh menunjukkan dia mengasihi Tuhan ya lewat doanya tengah malam. Itu biasa jam doa yang terbaik jam 3, karena jam 3 itu angka Tuhan ya. Buktinya waktu Tuhan disalib jam 3 juga, tapi jam 3 siang ya. Terus apalagi yang Gevi sudah tadi ya, itu jaga malam. Terus di Mama apa tadi? Berilah maka. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita harus memberi, menunjukkan kemurahan hati Tuhan lewat perbuatan kita, sehingga orang akan memuliakan nama Tuhan lewat pemberian-pemberian kita. Dan terakhir Tuhan bilang, serahkan semua rencana kita, perbuatan kita kepada Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan melalui kita, khususnya Warlot, akan terlaksana ya, termasuk rencana pelayanan-pelayanan besar Warlot yang tidak lama lagi akan berjalan ya. Oke, jadi itulah pesan-pesan Tuhan khususnya bagi Warlot. Dan marilah kita angkat roti yang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di kayu salib di atas bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami keselamatan, hidup yang kekal, untuk siap diutus Tuhan melaksanakan amanat agung. Dengan iman kami terima roti yang adalah persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan imannya. Oke, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib
di Bukit Kalvari. Bukit Kalvari. Darahmu yang suci Darahmu yang sudah memeteraikan kami dan keluarga kami menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk pergi memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima minum anggur yang adalah persekutuan dengan darah-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur dengan memuji, memuliakan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di kata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja,
kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuji, memuliakan Engkau, Raja atas segala raja, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang akan memerintah pada kerajaan 1000 tahun mendatang setelah peristiwa pengangkatan, setelah peristiwa Armageddon. Tuhan akan turun ke bumi dan memerintah selama 1000 tahun di kota Yerusalem. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya pengharapan kami kepadamu Tuhan Yesus tidak pernah akan sia-sia. Untuk itu, sesuai janjimu di dalam perumpamaan uang mina, di mana apabila kami setia menjalankan uang mina kami masing-masing, yaitu pemberian-pemberian Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, maka kami akan memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun nanti. Untuk itu Tuhan, ingatkanlah kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami benar-benar hidup kudus dan benar sesuai firman-Mu dan juga tuntunan Allah Roh Kudus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali pada peristiwa rapture, kami didapati tidak bercacat celah dan layak untuk memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun sebagai kelanjutan dari pernikahan anak domba di sorga. Dan kami percaya Tuhan, memerintah bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun itu adalah bulan madu setelah pernikahan anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-janji-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan sekarang Tuhan, kami doakan pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkati juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, semua menteri koordinator, menteri-menteri yang ada, bahkan pejabat-pejabat tinggi negara di bidang militer, sipil dan kepolisian. Kiranya Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan kami dapat berjalan bersih, adil, dan tidak lupa Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan, perlindungan, dan kemurahan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, bangsa kami, pemerintah kami sudah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi negara-negara Asia Tenggara. Dan semuanya berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan dan sudah menghasilkan keputusan-keputusan untuk kebaikan bangsa kami dan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Kami bersyukur juga negara Timor Leste sudah menjadi anggota yang baru dari persekutuan ASEAN ini. Biarlah Tuhan melalui negara Indonesia ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dan kami berdoa juga Tuhan, untuk beberapa hari lagi kami akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana janji-Mu di dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kami ketika Tuhan balik datang kembali dalam peristiwa rapture. Kami akan mengalami pengangkatan dan akan tinggal bersama Tuhan di tempat tinggal rumah yang Tuhan sudah sediakan. Kami berdoa juga untuk program gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang pada pas tanggal 18 Mei 2023 hari kenaikan diadakan acara Damailah Indonesia di Senayan di Sentul International Convention Center, yaitu SICC di kota Sentul City. Tuhan, kami doakan agar
acara Damailah Indonesiaku ini Tuhan berkati, mulai para panitia, semua pembawa acara, para imam musik, pemberita firman, dan semua yang terlibat dalam Damailah Indonesiaku di seluruh denominasi gereja. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja sehingga betul-betul bangsa kami Indonesia mengalami perdamaian dan bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Dan seperti janjimu Tuhan di Pentakosta ketiga ini, bahwa pekabaran Injil mulai dari Indonesia ke barat, ke Amerika Serikat, dan kemudian tersebar sampai ke kota Yerusalem. Pakailah kami warlot Tuhan untuk berkontribusi, mengambil bagian dalam Pentakosta ketiga ini, karena ini adalah rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia karena ulang tahun atau dipromosi dalam jabatan atau bisnisnya meningkat omsetnya. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita, syukur mereka kepadamu, dan yang berulang tahun Tuhan karuniakan panjang umur, tetap setia dan terus meningkat di dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berada dalam masalah sakit penyakit, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit apa saja. Dan ada dalam masalah keuangan, Tuhan tolonglah berikan jalan keluar. Dan juga bisnis-bisnis yang mengalami permasalahan, Tuhan tolong agar bisnis-bisnis yang kami tahu dan campur tangan di dalamnya, Tuhan memberikan kelancaran dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terutama pelayanan warlot, ministry, di mana Tuhan akan pakai kami warlot untuk pelayanan-pelayanan yang besar di hari-hari mendatang maupun di hari-hari yang sedang berjalan ini. Pakailah kami dengan luar biasa Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami mau memohon dan menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan dengan keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang di House of Warlot Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu depan, tanggal 21 Mei tahun 2023. Shalom. God bless.